Maya, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang damai dan teratur. Hidupnya tampak seperti lukisan yang sempurna. Sebuah rumah di perumahan kelas menengah, mobil keluarga, dan yang terpenting, Kirana, putri sematawayangnya yang kini berusia 10 tahun. Randy, suaminya, seorang manajer di sebuah perusahaan properti, adalah tiang utama keluarga mereka. Randy selalu pulang dengan senyum lelah, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan saat melihat Kirana berlari menyambutnya. Maya selalu merasa bahwa dialah wanita paling beruntung di dunia. Ia tak pernah menduga, di balik topeng kebahagiaan itu, sebuah badai besar sedang menanti untuk menghancurkan segalanya. Pagi itu, seperti biasa, Maya menyiapkan sarapan. Randy sudah berangkat sejak subuh untuk rapat di luar kota, begitulah pesannya semalam. Suasana rumah terasa sedikit berbeda, sunyi dan hampa. Maya mengabaikan firasat aneh itu, menganggapnya hanya perasaan kosong karena Randy tidak ada. Setelah mengantar Kirana ke sekolah, ia berencana membersihkan rumah dan menanam beberapa bunga di halaman. Saat sedang sibuk di dapur, bel rumah berbunyi. Maya mengira itu kurir paket, tetapi yang berdiri di depan pintu adalah seorang pria parubaya dengan setelan rapi, membawa sebuah amplop coklat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Bank Sentosa. Dengan wajah ramah yang menyimpan ketegangan, ia menyerahkan amplop itu kepada Maya. "Ibu Maya Pramesti?" tanyanya. "Ya, saya sendiri." "Ada apa?" "Ya, Pak," jawab Maya, merasa bingung. "Ini surat peringatan terakhir, Bu. Terkait cicilan pinjaman atas nama Bapak Randy Prasetya. Kami sudah mencoba menghubungi beliau, tapi tidak ada respons." Jelas pria itu dengan nada formal. Jantung Maya berdegup kencang. Randy tidak pernah bercerita tentang pinjaman bank. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca angka yang tertera di sana. Angka itu sangat besar, dengan 6 digit nol di belakangnya. Cicilan yang belum terbayar mencapai ratusan juta rupiah. Belum lagi, ada ancaman penyitaan jika tunggakan tidak segera dilunasi. Maya menahan napas, merasa mual. Ini pasti salah. Randy tidak mungkin menyembunyikan hal sebesar ini darinya. Pria itu pamit, meninggalkan Maya dalam keheningan yang menyesakkan. Maya buru-buru mengambil ponsel, mencoba menghubungi Randy. Panggilan pertama, kedua, ketiga, semuanya tidak terhubung. Pesan WhatsApp-nya hanya terkirim 1 centang. Firasat buruk yang tadi pagi sempat diabaikannya kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Ia mencoba menelepon kantor Randy, tetapi resepsionis memberitahu bahwa Randy sudah mengundurkan diri sejak seminggu yang lalu. Dunia Maya seakan runtuh. Pada sore hari, saat Kirana pulang, Maya berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia memasak makanan kesukaan Kirana dan mengajaknya berbicara seperti biasa. Namun, pikirannya terus melayang pada utang ratusan juta yang kini menjadi beban di pundaknya. Bagaimana bisa? Apa yang Randy lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya tanpa jawaban. Malam harinya, ponsel Maya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dengan harapan itu adalah Randy, tetapi suara di seberang sana membuat darahnya berdesir dingin. Itu adalah suara seorang wanita, lembut tetapi penuh ancaman. "Halo, dengan Ibu Maya?" "Ya, saya sendiri. Anda siapa?" "Saya Desi. Saya teman Randy. Saya cuma mau ingetin, Randy udah pindah sama saya. Jangan ganggu dia lagi. Dan satu lagi, utangnya Randy di rentenir, tolong dilunasin. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau nanti ada yang datang ke rumahmu," ancam wanita itu, lalu mematikan panggilan. Maya membeku. Lututnya lemas. Randy tidak hanya kabur, tetapi ia kabur bersama wanita lain, seorang selingkuhan. Dan yang lebih parah, ia meninggalkan utang pada rentenir. Sebuah utang yang, seperti yang ia tahu, bunga dan dendanya bisa melipat gandakan jumlah utang dalam waktu singkat. Air mata Maya pecah. Semua kenangan manis bersama Randy, semua janji-janji yang diucapkan, semuanya terasa seperti kebohongan besar.
Pria yang selama ini ia cintai dan percayai telah mengkhianati dirinya dengan cara yang paling kejam. Ia tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga diwarisi tumpukan masalah yang mustahil diatasi sendirian. Maya menatap Kirana yang sudah tertidur pulas di kamar. Wajah polos putrinya yang tidak tahu apa-apa itu membuat hatinya semakin hancur. Ia tidak bisa membiarkan Kirana menderita karena kesalahan ayahnya. Ia harus kuat. Ia harus berjuang. Demi Kirana. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia menghabiskan malam dengan tangisan yang tertahan, berusaha mencari jalan keluar dari lubang gelap yang kini menjebak mereka. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit. Ia akan melunasi semua utang ini. Dan ia akan memastikan, Kirana tidak akan pernah kekurangan apapun. Ini adalah pukulan telak yang mengakhiri semua ilusi kebahagiaan, tetapi juga awal dari sebuah perjuangan baru. Maya tidak punya pilihan selain bertransformasi dari seorang ibu rumah tangga yang nyaman, menjadi seorang pejuang tangguh. Pagi setelah malam yang penuh air mata, Maya bangun dengan kepala pening dan mata sembab. Bayangan Randy, surat tagihan, dan suara wanita di telepon terus berputar di benaknya seperti film horor yang tak berujung. Namun, saat menatap wajah polos Kirana yang masih tertidur pulas, ia merasa kekuatannya kembali. Ia tidak punya waktu untuk tenggelam dalam kesedihan. Kirana adalah alasannya untuk bangkit dan berjuang. Setelah Kirana berangkat sekolah, Maya memulai penyelidikannya. Ia mengumpulkan semua dokumen keuangan yang ia temukan. Tak ada satupun yang mencurigakan. Randy memang pandai menyembunyikan jejaknya. Ia membuka laptop Randy, tetapi semuanya terproteksi. Maya mencoba menebak-nebak kata sandinya, mulai dari tanggal ulang tahun, nama Kirana, hingga tanggal pernikahan mereka, tetapi semuanya gagal. Randy seolah sudah memutus semua koneksi, meninggalkan Maya tanpa petunjuk sedikit pun. Maya memutuskan untuk mendatangi kantor Randy, meskipun ia tahu Randy sudah mengundurkan diri. Ia berharap bisa mendapatkan informasi dari rekan kerja Randy. Saat tiba di gedung pencakar langit itu, Maya merasa asing. Ia tak pernah benar-benar tahu dunia kerja Randy. Di sana, ia bertemu dengan sekretaris Randy, seorang wanita muda bernama Diana. Diana memandang Maya dengan tatapan kasihan. "Saya sudah tahu, Bu. Randy sudah tidak di sini," kata Diana dengan nada hati-hati. "Kami semua juga kaget. Tiba-tiba dia mengundurkan diri, padahal dia salah satu manajer terbaik di sini." Maya memberanikan diri bertanya, apa dia pernah cerita tentang masalah keuangan? Atau tentang wanita lain? Diana terdiam sejenak. "Setahu saya, tidak, Bu. Tapi saya pernah beberapa kali lihat dia makan siang sama seorang wanita, penampilannya elegan sekali." "Saya nggak tahu siapa dia," jawab Diana. Keterangan Diana semakin menguatkan kecurigaan Maya. Randy memang sudah merencanakan semua ini. Ia tidak hanya kabur, tetapi juga menghapus jejaknya dengan rapi. Maya pulang dengan tangan hampa, tetapi satu hal yang pasti, Randy takkan kembali. Sesampainya di rumah, Maya menatap barang-barang berharga yang ia miliki. Sepasang anting emas peninggalan ibunya, cincin kawin, dan beberapa perhiasan lainnya. Ia mengambil semuanya dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak kecil. Keesokan harinya, dengan hati berat, ia mendatangi toko emas langganan. "Berapa harga semua ini, Pak?" tanyanya dengan suara serak. Pemilik toko menaksir nilai perhiasan itu dan menyebutkan nominal yang cukup besar. Maya tidak peduli berapa banyak, yang penting ia bisa membayar cicilan awal. Namun, saat ia melihat jumlah uang yang ia dapatkan, ia merasa sedih. Uang itu hanya cukup untuk membayar sebagian kecil dari total utang. Itu belum termasuk utang rentenir yang bunganya terus berjalan. "Hanya segini?" gumam Maya, menatap uang di tangannya. Ia pulang dengan perasaan hampa. Tumpukan utang ratusan juta itu terasa seperti gunung yang mustahil untuk didaki. Ia merasa sendirian dan tak berdaya. Ia duduk di ruang tamu yang sepi, menatap kosong keluar jendela. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Ia harus mencari pekerjaan. Namun, sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun,
Apa yang bisa ia kerjakan? Saat Kirana pulang sekolah, Maya sudah kembali menyembunyikan kesedihannya. Ia memasak makanan kesukaan Kirana, tetapi pikirannya terus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang. Ia teringat akan kemampuan memasaknya yang sering dipuji teman-teman dan keluarga. Sebuah ide muncul di kepalanya. Ia bisa menjual kue atau makanan ringan secara online. Malamnya, setelah Kirana tidur, Maya mulai mengambil langkah pertamanya. Ia membeli bahan-bahan seadanya untuk membuat kue kering. Malam itu, ia bekerja sampai subuh, membuat kue dan mengemasnya dengan cantik. Ia memotret kue buatannya dan mengunggahnya ke media sosial. Pesanan pertama datang dari teman lamanya, Doni. Doni adalah teman masa SMA Maya. Ia pernah menyatakan cintanya kepada Maya, tetapi Maya menolaknya karena sudah terlanjur jatuh hati pada Randy. Doni kini sukses sebagai pengusaha. Ia tidak tahu masalah yang sedang dihadapi Maya, tetapi pesanan itu menjadi dorongan semangat yang besar. Keesokan harinya, Maya membuat kue lagi. Pesanan terus berdatangan, tetapi ia tahu ini tidak cukup. Keuntungan dari menjual kue hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk melunasi utang ratusan juta. Maya menyadari, ia harus mengambil langkah lebih besar. Ia harus menjual aset-aset lainnya. Maya menatap mobil dan rumah yang mereka tempati. Keduanya atas nama Randy. Bank yang Randy pinjam pasti akan menyita rumah ini. Maya harus mencari cara agar hal itu tidak terjadi. Ia menghubungi seorang pengacara kenalan Randy dan mencoba meminta nasihat. Pengacara itu mengatakan, selama nama rumah dan aset lainnya atas nama Randy, mereka bisa menyitanya. Kecuali jika ibu bisa membuktikan bahwa ibu adalah pemilik sah, atau utang itu sudah lunas. Maya merasa putus asa. Ia tak bisa membuktikan apapun. Seolah-olah, Randy sudah mempersiapkan semua ini agar Maya tak bisa mendapatkan apa-apa. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk memasang iklan penjualan mobil dan beberapa perabot rumah yang masih berharga. Uang hasil penjualan itu akan ia gunakan untuk membayar cicilan utang rentenir yang bunganya mencekik. Maya tahu, ini baru permulaan. Ia akan kehilangan banyak hal yang ia cintai. Tetapi ia harus kuat. Ia harus berjuang. Demi Kirana, ia rela melepaskan semua kehidupannya yang dulu dan memulai dari nol. Ia tidak akan membiarkan Kirana hidup dalam bayang-bayang utang Randy. Ia akan berjuang sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ia tidak tahu seberapa lama perjalanan ini, tetapi ia berjanji akan menyelesaikannya. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan yang panjang dan berat, tetapi ia tidak akan menyerah. Beberapa minggu berlalu sejak Maya memulai perjuangannya. Kehidupannya berubah total. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, sepi, dan dipenuhi tumpukan barang yang siap dijual. Mobil keluarga sudah terjual, dan Maya kini mengandalkan angkutan umum untuk beraktivitas. Uang hasil penjualan mobil dan perhiasan sudah ia gunakan untuk membayar cicilan rentenir, tetapi itu hanya bisa menunda datangnya teror. Setiap malam, ia tidur dengan gelisah, cemas akan kedatangan orang-orang suruhan rentenir yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatannya dan Kirana. Aktivitas Maya kini terbagi menjadi dua, mengurus Kirana dan berusaha menghasilkan uang. Ia masih terus membuat dan menjual kue secara daring. Pesanannya memang meningkat, tetapi keuntungan yang didapat tetap terasa kecil jika dibandingkan dengan utang yang harus dilunasi. Ia juga melamar beberapa pekerjaan paruh waktu, tetapi tak ada satupun yang membalas. Pengalaman kerja yang minim menjadi penghalang terbesar baginya. Di tengah keputusasaannya, Doni, teman lamanya, kembali muncul. Doni adalah pelanggan tetap kue buatan Maya. Ia tidak hanya membeli, tetapi juga mempromosikan kue Maya kepada rekan-rekannya. Suatu sore, setelah Doni selesai mengambil pesanan, ia menatap Maya dengan tatapan yang penuh perhatian. "Maya, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. "Kamu kelihatan lelah." Maya tersenyum getir. "Aku baik-baik saja, Don. Cuma, agak sibuk," jawabnya, berusaha menyembunyikan masalahnya. Namun, Doni seolah bisa membaca kebohongan dari sorot mata Maya yang menyimpan beban berat. "Kamu tahu,
Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke aku. Kita kan teman lama, ucapnya tulus. Maya merasa haru, tetapi ia menolak. Ia tidak ingin membebani siapapun, terutama Doni. Ia merasa malu karena masalah yang ia hadapi adalah akibat dari kesalahan suaminya. Terima kasih, Don. Tapi aku bisa mengurusnya sendiri, tolak Maya halus. Sementara Maya berjuang sendirian, Kirana, sang anak, secara diam-diam juga memulai perjuangannya. Kirana adalah anak yang peka. Ia tahu ada yang tidak beres dengan ibunya. Ia sering melihat Maya melamun, menangis diam-diam, dan berbicara dengan nada cemas di telepon. Kirana juga tahu bahwa kini mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan, seperti makan di luar atau pergi ke mall. Ia merasa bersalah karena tidak bisa membantu ibunya. Suatu hari, saat pulang sekolah, Kirana melihat lowongan pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe dekat sekolahnya. Tanpa pikir panjang, ia memberanikan diri masuk. Ia berbohong tentang usianya, mengatakan bahwa ia sudah 15 tahun. Pemilik kafe, seorang wanita ramah bernama Ibu Santi, melihat keseriusan di mata Kirana dan akhirnya menerimanya. Kirana bekerja setiap hari sepulang sekolah. Ia mencuci piring, menyapu, dan mengelap meja. Gaji yang didapatnya memang tidak seberapa, tetapi setiap lembar uang yang ia terima terasa sangat berharga. Ia menabungnya di celengan, berencana untuk memberikan semua uang itu kepada Maya sebagai kejutan. Ia merasa senang karena akhirnya bisa meringankan beban ibunya. Namun, perjuangan Kirana tidak mudah. Ia harus membagi waktu antara belajar dan bekerja. Akibatnya, ia sering kelelahan. Di sekolah, ia beberapa kali ketiduran di kelas. Nilai-nilai ulangan hariannya mulai menurun. Gurunya, Pak Rahmat, memanggilnya dan bertanya tentang masalahnya, tetapi Kirana hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Pak." Ia tidak ingin ada yang tahu, terutama Maya. Ia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian, sama seperti ibunya. Suatu malam, saat Maya sedang menghitung uang hasil penjualan kue, ia menemukan tumpukan uang di laci meja belajar Kirana. Jumlahnya tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat Maya terkejut. Ia tahu uang itu bukan dari saku sekolah Kirana. Ia bertanya pada Kirana, tetapi Kirana mengelak dan berkata uang itu adalah hadiah dari temannya. Maya tidak percaya. Ia menghubungi sekolah Kirana dan bertanya tentang nilai-nilai anaknya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa nilai Kirana menurun drastis. Maya merasa sedih dan khawatir. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Kirana. Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Kirana, menunggu putrinya bangun. "Kirana, jujur sama Mama," kata Maya lembut, setelah Kirana terbangun. "Apa yang terjadi dengan nilai-nilai kamu? Dan dari mana uang ini?" Kirana terdiam sejenak. Akhirnya, ia tak bisa lagi menahan air mata. Ia menceritakan segalanya, dari pekerjaan paruh waktunya di kafe hingga nilai-nilainya yang menurun. "Aku cuma mau bantu Mama. Aku lihat Mama sedih terus. Aku nggak mau Mama sendirian ngadepin ini," isaknya. Hati Maya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu putrinya harus menanggung beban seberat itu. Ia memeluk Kirana erat-erat, air mata membasahi pipi mereka berdua. "Kirana, Mama yang harusnya berjuang. Kamu itu masih anak-anak. Kamu cuma perlu belajar dan bahagia," kata Maya. "Janji sama Mama, kamu nggak akan kerja lagi." Kirana mengangguk. Ia mengerti. Ia akan membiarkan Maya berjuang sendirian. Namun, tanpa mereka sadari, perjuangan itu tidak akan bisa dilakukan Maya sendirian. Bantuan tak terduga akan datang, bukan hanya dari Doni, tetapi juga dari Kirana dalam bentuk dukungan moral dan semangat. Peristiwa ini menyadarkan Maya bahwa ia tidak sendiri. Ia punya Kirana, yang meskipun masih kecil, adalah sumber kekuatannya yang terbesar. Pagi itu, Maya mengantar Kirana ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia sedih karena nilai Kirana menurun, tetapi di sisi lain, ia bangga karena Kirana memiliki hati yang tulus untuk membantunya. Setelah mengantar Kirana, Maya berjalan pulang dengan langkah gontai.
Ia menyadari bahwa ia harus segera menemukan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan uang. Menjual kue memang membantu, tetapi tidak akan pernah cukup untuk melunasi utang ratusan juta yang terus menghantuinya. Saat sedang berjalan, ia melewati sebuah kantor besar dengan plang nama yang mencolok. Mitra Sejahtera Properti. Tiba-tiba, ia teringat Doni. Doni bekerja di bidang properti. Mungkin, ia bisa meminta bantuan Doni untuk mencarikan pekerjaan yang layak. Maya merasa canggung dan malu. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak merepotkan siapapun. Namun, demi Kirana, ia menelan harga dirinya. Maya mengirim pesan pada Doni. Beberapa menit kemudian, Doni meneleponnya. "Halo, Maya? Ada apa?" tanya Doni dengan nada ceria. Maya merasa gugup. "Don, apa kamu punya info lowongan pekerjaan?" "Apa saja, yang penting bisa dapat penghasilan tetap," tanyanya dengan suara pelan. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Doni, yang cerdas, bisa merasakan keputusasaan dari suara Maya. "Tentu saja, Maya. Kebetulan sekali, perusahaanku sedang mencari manajer proyek baru. Apa kamu tertarik?" tanyanya. Maya terkejut. "Manajer proyek?" Ia tidak punya pengalaman di bidang itu. "Tapi, Don, aku tidak punya pengalaman," jawabnya ragu. "Tidak masalah. Aku akan bimbing kamu. Kamu punya bakat dan kemampuan. Percaya padaku. Datanglah besok jam 9 pagi. Kita bicarakan lebih lanjut," bujuk Doni. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia membaca kembali pesan dari Doni dan mencoba mencari tahu tentang pekerjaan manajer proyek. Ia merasa tidak yakin, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia harus mengambil risiko ini, demi masa depan Kirana. Keesokan harinya, Maya datang ke kantor Doni. Ia disambut dengan hangat oleh Doni, yang kini terlihat lebih profesional dengan setelan jas rapi. Doni membawanya ke ruang kerjanya dan mulai menjelaskan tentang pekerjaan itu. "Aku tahu kamu punya potensi, Maya. Kamu cerdas dan teliti. Aku yakin kamu bisa belajar dengan cepat," kata Doni. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan selalu ada untuk membantumu." Maya menerima tawaran itu. Ia memulai babak baru dalam hidupnya. Pekerjaan barunya sangat menantang. Ia harus belajar dari nol, memahami istilah-istilah properti yang rumit, dan berhadapan dengan klien-klien yang menuntut. Namun, ia tidak menyerah. Ia bekerja keras, seringkali pulang larut malam setelah Kirana tidur. Doni selalu membantunya. Ia tidak hanya menjadi atasan yang baik, tetapi juga mentor yang sabar. Hubungan mereka pun semakin dekat. Di sisi lain, perjuangan Kirana di sekolah juga semakin berat. Meskipun ia sudah berhenti bekerja, ia masih merasa kelelahan. Wajahnya yang ceria kini sering terlihat pucat. Ia sering jatuh sakit, dan nilai-nilainya terus menurun. Gurunya, Pak Rahmat, memanggil Maya ke sekolah. "Ibu Maya, saya perhatikan, Kirana sering melamun dan terlihat sangat lelah. Apa ada masalah di rumah?" tanya Pak Rahmat prihatin. Maya merasa malu. Ia tidak bisa menjelaskan tentang utang dan masalah keluarganya. Ia hanya bisa menjawab, "Tidak ada apa-apa, Pak. Mungkin dia butuh istirahat lebih banyak." Saat pulang, Maya melihat Kirana sedang belajar di kamarnya. Wajahnya terlihat pucat dan ia sering menguap. Hati Maya terasa sakit. Ia merasa bersalah karena terlalu fokus pada pekerjaannya dan mengabaikan kondisi Kirana. "Kirana, kenapa tidak bilang kalau kamu sakit?" tanya Maya lembut. Kirana menggeleng. "Aku tidak sakit, Emma. Aku cuma capek," jawabnya dengan suara serak. "Jangan bohong, Nak. Kamu demam?" kata Maya, menyentuh kening Kirana. "Istirahatlah. Mama akan buatkan sup hangat." Maya menyadari, ia terlalu egois. Ia berjuang untuk melunasi utang, tetapi ia tidak melihat bahwa perjuangannya itu juga membebani Kirana. Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Kirana. Ia memegang tangan mungil putrinya dan berkata, "Maafkan Mama, Nak. Mama terlalu sibuk. Tapi Mama janji,
Mama akan berusaha lebih keras lagi agar kita bisa keluar dari masalah ini. Mama akan selesaikan utang-utang itu, dan kamu bisa kembali fokus pada sekolahmu. Kirana tersenyum lemah. Tidak apa-apa, Emma. Aku mengerti, jawabnya. Aku akan terus belajar. Aku juga mau jadi orang sukses seperti Mama, biar bisa bantu Mama. Air mata Maya jatuh. Ia tidak menyangka Kirana akan berkata seperti itu. Putrinya, yang masih kecil, sudah memiliki tekad yang kuat. Ini adalah titik balik bagi Maya. Ia menyadari, perjuangannya bukan hanya tentang melunasi utang, tetapi juga tentang menjadi teladan bagi Kirana. Ia harus menunjukkan bahwa di tengah badai, mereka tetap bisa berdiri tegak. Maya bertekad untuk tidak pernah lagi mengeluh. Ia akan menghadapi setiap tantangan dengan senyum. Ia akan bekerja lebih keras lagi, demi Kirana. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa. Dan ia akan berterima kasih pada Doni, yang telah memberinya kesempatan emas ini. Tanpa disadari, Maya dan Kirana kini memiliki tekad yang sama. Mereka berjuang bersama, dan mereka akan bangkit bersama. 3 bulan berlalu sejak Maya memulai pekerjaan barunya di Mitra Sejahtera Properti. Di bawah bimbingan Doni, ia berkembang pesat. Maya tidak hanya belajar tentang properti, tetapi juga tentang bagaimana bernegosiasi dengan klien dan mengelola tim. Ia kini lebih percaya diri dan kuat, jauh berbeda dari ibu rumah tangga yang rapuh 3 bulan lalu. Hubungannya dengan Doni pun semakin erat. Mereka sering lembur bersama, makan malam bersama, dan Doni selalu mengantar Maya pulang. Tatapan Doni yang penuh perhatian dan dukungannya yang tulus mulai menumbuhkan benih-benih cinta di hati Maya, meski ia berusaha menampiknya. Di sisi lain, kondisi Kirana tidak membaik. Meskipun Maya sudah menghentikan Kirana bekerja di kafe, beban mental dan fisik yang ditanggungnya di usia muda membuatnya sering sakit-sakitan. Nilai-nilainya terus menurun, dan ia tampak lesu di sekolah. Maya merasa tertekan. Ia berjuang keras di kantor, tetapi di rumah, ia merasa gagal sebagai ibu. Suatu sore, saat Maya sedang bekerja lembur dengan Doni, ponselnya berdering. Nama, sekolah Kirana, tertera di layar. Maya mengangkatnya dengan panik. Wali kelas Kirana, Pak Rahmat, memberi kabar bahwa Kirana pingsan di sekolah dan kini berada di UKS. Tanpa pikir panjang, Maya meminta Doni untuk mengantarnya ke sekolah. Doni mengangguk, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sesampainya di sekolah, Maya mendapati Kirana sudah sadar. Wajahnya pucat dan ia terlihat lemas. Maya langsung memeluknya erat-erat, air matanya menetes. Kenapa tidak bilang kalau kamu tidak enak badan? Nah, isaknya. Kirana hanya menggeleng. Aku tidak mau Mama khawatir. Jawabnya dengan suara lemah. Aku mau sekolah biar bisa jadi orang pintar. Hati Maya sakit. Ia memarahi dirinya sendiri karena terlalu fokus pada pekerjaan dan melupakan hal terpenting dalam hidupnya, yaitu Kirana. Doni, yang melihat kejadian itu, menghela napas panjang. Ia mengusap bahu Maya dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata. Setelah membawa Kirana pulang, Maya merasa tak berdaya. Ia merasa gagal, baik sebagai ibu maupun sebagai pencari nafkah. Ia ingin membiayai pengobatan Kirana dan melunasi utang, tetapi ia tidak ingin Kirana harus menderita seperti ini. Malam itu, saat Maya sedang duduk merenung di ruang tamu, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengangkatnya. Suara di seberang sana sangat familiar. Suara yang sudah lama ia rindukan, sekaligus ia benci. Randy. Maya, ini aku. Kata Randy dengan nada menyesal. Aku tahu aku salah. Aku sudah hancur. Desi meninggalkanku, dan aku sekarang tidak punya apa-apa. Maya membeku. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini ia membayangkan bagaimana jika suatu saat ia bertemu Randy lagi, ia akan memaki dan memukulnya. Tapi kini, yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Maya, aku janji, aku akan kembali. Aku akan bantu kamu. Aku akan bantu lunasin semua utang kita, lanjut Randy. Aku akan balik ke rumah.
Mendengar kata, kita, Maya merasa mual. Utang itu bukan milik mereka. Utang itu adalah utang Randy. Maya ingin membentak, tetapi ia menahan diri. Ia teringat wajah polos Kirana dan Doni yang selalu ada untuknya. Randy takkan pernah bisa melupakan janji-janji pahitnya. Randy, kamu sudah terlambat, jawab Maya dengan suara bergetar. Kami sudah memulai hidup baru. Kami tidak butuh kamu. Randy di seberang sana terdiam. Kemudian ia berkata, Maya, kasih aku satu kesempatan lagi. Demi Kirana. Maya langsung teringat Doni yang selalu membantunya. Ia tidak akan mudah percaya pada Randy lagi. Maya menolak. Kamu sudah punya kesempatanmu, Randy. Jangan hubungi aku lagi, katanya, lalu mematikan sambungan. Maya menangis terseduh-seduh. Ia merasa bimbang. Apakah ia harus memberi kesempatan pada Randy demi Kirana? Atau ia harus melupakan Randy dan melanjutkan hidupnya? Ia bingung. Keesokan harinya, Maya menceritakan semuanya kepada Doni. Doni mendengarkan dengan sabar. Maya, kamu harus hati-hati, kata Doni. Pria seperti Randy tidak akan berubah. Dia hanya akan datang jika dia butuh sesuatu dari kamu. Mendengar kata-kata Doni, Maya merasa lega. Ia tahu Doni benar. Ia tidak bisa lagi terjerumus ke dalam lubang yang sama. Ia harus kuat. Ia harus berjuang. Dan ia harus membuktikan pada Randy bahwa ia bisa hidup tanpa dia. Maya akhirnya memutuskan untuk menutup semua pintu untuk Randy dan melanjutkan hidup barunya. Ia akan fokus pada Kirana, karirnya, dan Doni, yang telah menjadi tiang penopangnya selama ini. Ia akan berjuang, bukan lagi untuk Randy, tetapi untuk dirinya sendiri dan Kirana. Beberapa hari setelah percakapan telepon dengan Randy, Maya merasakan hatinya kembali gelisah. Meskipun ia sudah bertekad untuk tidak lagi berhubungan dengan Randy, janji-janji kosong suaminya terus terngiang-ngiang di telinganya. Demi Kirana, itulah kalimat yang paling membuat Maya bimbang. Ia melihat Kirana yang masih sering sakit-sakitan dan ia merasa bersalah. Bagaimana jika Randy benar-benar bisa membantu? Bagaimana jika kehadirannya bisa meringankan beban mereka? Namun, Doni terus mengingatkannya. Maya, jangan mudah percaya. Randy tidak akan kembali jika dia tidak punya motif lain, kata Doni suatu sore, saat mereka sedang makan siang. Doni melihat kekhawatiran di mata Maya dan ia tahu Randy adalah satu-satunya sumber kegelisahan itu. Dia sudah meninggalkan kamu dan Kirana. Dia sudah menipu kamu sekali. Jangan sampai dia menipu kamu lagi. Nasihat Doni masuk akal, tetapi hati Maya masih terasa berat. Ia memikirkan Kirana, yang meskipun tidak pernah bertanya tentang ayahnya, Maya tahu Kirana merindukan sosok ayah. Tanpa sepengetahuan Doni, Maya diam-diam mencoba menghubungi Randy. Ia ingin memastikan, apakah Randy benar-benar berubah. Beberapa hari kemudian, Randy mengiriminya pesan, mengabarkan bahwa ia sudah berada di Jakarta. Randy meminta Maya untuk bertemu. Hati Maya berdebar. Ia merasa takut, tetapi juga penasaran. Ia memutuskan untuk bertemu Randy di sebuah kafe. Ia memberitahu Doni bahwa ia harus bertemu klien, berbohong untuk pertama kalinya pada pria yang selama ini sangat tulus membantunya. Di kafe, Maya melihat sosok Randy yang tampak jauh lebih kurus dan kuyu dari yang ia ingat. Rambutnya berantakan, dan pakaiannya lusuh. Maya merasa kasihan, tetapi ia segera menepis perasaan itu. Ia harus mengingat semua rasa sakit yang telah Randy berikan padanya. Maya, aku minta maaf, ucap Randy dengan suara serak. Aku tahu aku salah. Aku sudah hancur. Desi menghabiskan semua uangku dan meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Air mata Randy mengalir, tetapi Maya tetap diam. Ia ingin mendengar kebenaran, bukan sekadar kata-kata penyesalan. Kamu mau apa? Tanya Maya dingin. Aku mau kembali, Maya. Aku janji, aku akan bantu kamu. Aku akan cari kerja, dan kita akan lunasin semua utang ini bareng-bareng. Jawab Randy. Demi Kirana, Maya. Dia butuh ayahnya. Kata-kata, demi Kirana,
membuat hati Maya luluh. Ia membayangkan Kirana yang kembali ceria saat ayahnya kembali. Ia lupa semua pengkhianatan dan kebohongan Randy. Ia mulai goyah. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa memberikan kesempatan kedua? Randy, kamu janji? Tanya Maya dengan suara bergetar. Aku janji, Maya. Aku akan berubah. Aku tidak akan mengulanginya lagi, jawab Randy, memegang tangan Maya. Maya tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, membiarkan Randy memeluknya. Ia kembali ke pelukan pria yang telah menghancurkan hidupnya. Ia tidak tahu, ia baru saja membuat keputusan yang paling buruk dalam hidupnya. Keesokan harinya, Maya menceritakan semuanya kepada Doni. Ia merasa bersalah karena sudah membohongi Doni, tetapi ia merasa harus jujur. Doni mendengarkan dengan wajah datar, tetapi Maya bisa melihat kekecewaan di matanya. Maya, apakah kamu yakin? Tanya Doni, suaranya sangat pelan. Aku tidak tahu, Don. Tapi Randy bilang, dia akan bantu kita. Demi Kirana, jawab Maya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Doni menggelengkan kepalanya. Maya, kamu sudah berjuang sendirian selama ini. Kamu sudah sangat kuat. Kenapa sekarang kamu harus kembali ke masa lalu? Tapi dia ayahnya Kirana, jawab Maya. Ayah yang sudah meninggalkan anaknya. Ayah yang sudah menipu kamu. Maya, percayalah. Randy tidak akan berubah, ujar Doni. Dia akan datang, mengambil apa yang dia butuhkan, dan meninggalkan kamu lagi. Kata-kata Doni terasa seperti tamparan di wajah Maya, tetapi ia tetap goyah. Ia ingin percaya bahwa Randy sudah berubah. Ia ingin percaya bahwa Kirana akan mendapatkan keluarga yang utuh lagi. Malam itu, Randy kembali ke rumah. Kirana terkejut melihat ayahnya. Ia memeluk Randy erat-erat, air matanya menetes. Randy menggendong Kirana dan memeluknya. Maya yang melihat itu, merasa senang. Ia merasa keputusannya sudah benar. Randy, kamu beneran sudah berubah? Bisik Maya, saat Kirana sudah tidur. Randy tersenyum. Tentu saja, sayang. Aku janji, aku akan jadi Randy yang dulu, jawab Randy. Aku akan bantu kamu lunasin utang-utang itu. Maya merasa lega. Namun, ia tidak menyadari, Randy tidak membawa uang. Ia justru meminta uang pada Maya. Randy mengatakan ia membutuhkan modal untuk memulai usaha, agar ia bisa melunasi utang-utang yang lain. Maya menolak, tetapi Randy terus mendesak. Ayolah, Maya. Aku cuma butuh modal kecil. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan balikin berkali-kali lipat. Bujuk Randy. Maya bimbang. Doni benar. Randy tidak berubah. Ia kembali untuk mendapatkan uang, bukan untuk membantu. Ia merasa bodoh karena sudah percaya pada Randy. Ia memandang wajah Kirana yang tertidur pulas dan ia teringat semua penderitaan yang telah mereka lalui. Ia memutuskan untuk tidak menyerah pada Randy. Keesokan harinya, Maya menghubungi Doni. Don, kamu benar. Randy tidak berubah. Dia kembali untuk mendapatkan uang, kata Maya dengan suara serak. Doni tidak berkata apa-apa. Ia hanya berkata, aku sudah bilang, Maya. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Maya menghela napas panjang. Ia sudah mengambil keputusan. Ia akan meninggalkan Randy. Untuk selamanya. Ia akan berjuang sendirian, bersama Kirana. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan Randy menghancurkan hidup mereka. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang kelam, dan awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan. Keputusan Maya sudah bulat. Ia tidak akan lagi goyah. Ia tidak akan membiarkan Randy kembali menghancurkan kehidupannya dan Kirana. Pagi itu, saat Kirana sudah berangkat sekolah, Maya duduk di ruang tamu, menatap Randy yang asyik memainkan ponselnya. Wajah Randy terlihat santai, seolah tidak ada beban utang yang menghimpit. Maya merasakan kemarahan yang membuncah di dadanya. Randy tidak berubah. Ia kembali bukan karena cinta, melainkan karena ia butuh uang. Randy, kita harus bicara, kata Maya dengan suara tenang, namun tegas. Randy menoleh.
Bicara apa, sayang? Aku sudah bilang, aku akan kembali, dan kita akan mulai lagi dari nol. Tidak ada, kita, lagi. Randy, jawab Maya. Kamu datang bukan untuk membantu, tapi untuk mengambil uang yang tidak kamu miliki. Uang itu hasil jerih payahku dan Kirana. Wajah Randy berubah. Senyumnya hilang. Apa maksudmu, Maya? Aku ini suamimu. Kita adalah satu keluarga. Kamu bukan suamiku lagi, kata Maya, matanya memanas. Seorang suami tidak akan meninggalkan istrinya bersama tumpukan utang. Seorang ayah tidak akan meninggalkan anaknya. Kamu sudah mengkhianati kami. Kamu pergi dengan wanita lain, dan sekarang kamu datang saat kamu tidak punya apa-apa lagi. Randy terdiam. Ia tidak bisa membantah. Maya, aku salah. Tapi beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku akan berubah. Kamu sudah punya kesempatan. Randy, kamu sudah melewatkannya? Jawab Maya, air matanya jatuh. Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidup kami lagi. Aku sudah berjuang sendirian selama ini. Aku sudah kuat. Maya mengambil sebuah amplop dari meja dan meletakkannya di hadapan Randy. Ini, uang yang kamu minta. Ambil. Dan setelah ini, jangan pernah kembali lagi. Jangan hubungi aku, jangan hubungi Kirana. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Randy menatap amplop itu, lalu menatap Maya. Ia tahu ia tidak bisa lagi membujuk Maya. Ia telah kehilangan kepercayaan Maya, dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Randy mengambil amplop itu, berdiri, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan keluar dari rumah. Setelah Randy pergi, Maya merasa lega. Beban berat di pundaknya kini terangkat. Ia akhirnya bisa bernapas lega. Ia tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi mengkhawatirkan Randy. Ini adalah titik balik baginya. Ia memutuskan untuk benar-benar memulai hidup baru. Ia akan fokus pada Kirana, karirnya, dan Doni, yang telah menjadi tiang penopangnya selama ini. Sore harinya, Doni datang ke rumah Maya. Ia melihat wajah Maya yang lebih cerah, seolah beban yang selama ini menghimpitnya sudah hilang. Maya menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia mengusir Randy dan tentang keputusannya untuk melupakan masa lalu. Aku minta maaf sudah tidak mendengarkanmu, Don. Kamu benar, kata Maya, matanya berkaca-kaca. Aku terlalu bodoh. Doni tersenyum lembut. Tidak apa, Maya. Yang penting sekarang, kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Aku bangga padamu. Maya merasa hangat. Doni tidak menyalahkannya, tetapi justru memujinya. Doni memeluknya, dan Maya merasa semua ketakutan dan kesedihan yang selama ini ia rasakan hilang. Sejak saat itu, hubungan Maya dan Doni semakin kuat. Doni tidak hanya membantu Maya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam mengurus Kirana. Ia sering menemani Maya ke sekolah Kirana, membawa Kirana jalan-jalan, dan membuat Kirana tertawa. Kirana juga terlihat nyaman bersama Doni. Ia tidak lagi sering sakit-sakitan. Wajahnya kembali ceria, dan nilai-nilai di sekolahnya pun mulai membaik. Maya dan Doni tidak hanya menjadi rekan kerja, tetapi juga menjadi sahabat. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Maya merasa bahwa Doni adalah orang yang tepat untuknya, pria yang bisa memberinya cinta dan perlindungan yang tidak pernah Randy berikan. Maya melihat dirinya di cermin. Ia bukan lagi seorang ibu rumah tangga yang rapuh, yang hanya bisa menangis saat menghadapi masalah. Ia adalah seorang wanita kuat, seorang ibu yang tangguh, seorang pejuang. Dan ia akan terus berjuang, bukan untuk Randy, bukan untuk masa lalu, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk Kirana, dan untuk masa depan yang lebih baik. Ia tahu, Randy telah memberinya pukulan telak, tetapi pukulan itu juga yang telah mengubahnya menjadi wanita yang lebih kuat. Dan ia akan berterjuang, dengan Doni di sisinya. Perjuangan Maya untuk melunasi utang semakin membuahkan hasil. Dengan Doni di sisinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Doni, yang kini menjadi pasangannya, bukan hanya memberinya dukungan moral, tetapi juga bimbingan profesional.
Berkat kerja kerasnya dan arahan Doni, Maya berhasil memimpin sebuah proyek besar yang sukses. Keberhasilan ini tidak hanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga mengantarkannya pada promosi sebagai manajer senior proyek. Gaji Maya kini jauh lebih besar, dan ia bisa menyisihkan sebagian besar untuk melunasi utang-utang yang tersisa. Rumah mereka yang sempat kosong dan sepi kini kembali hangat. Maya bisa membeli perabot baru, dan yang terpenting, ia bisa memberikan perhatian penuh pada Kirana. Kirana, yang kondisinya sempat menurun, kini kembali ceria. Ia tidak lagi sering sakit-sakitan. Wajahnya kembali merona, dan senyumnya yang dulu sempat hilang, kini kembali menghiasi hari-hari mereka. Di sekolah, Kirana menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Motivasi dari Maya dan dukungan dari Doni membuatnya kembali bersemangat dalam belajar. Nilai-nilainya melonjak drastis, dan ia berhasil meraih peringkat pertama di kelasnya. Suatu hari, ia pulang dengan membawa sebuah surat. "Mama, lihat ini," seru Kirana, matanya berbinar. "Aku dapat beasiswa." Maya terkejut. Ia membaca surat itu dengan seksama. Kirana mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah di sebuah sekolah swasta ternama. Maya memeluk Kirana erat-erat, air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. Ini adalah hasil dari kerja keras dan ketabahan mereka. Ia tidak menyangka, di tengah badai yang menghantam, mereka bisa meraih kebahagiaan seperti ini. Malam harinya, Maya menceritakan kabar bahagia itu kepada Doni. Doni tersenyum dan memeluk Maya. "Aku sudah tahu. Kirana memang anak yang cerdas," katanya. "Aku sudah siapkan hadiah untuknya. Aku akan belikan dia laptop baru untuk menunjang sekolahnya." Hati Maya terasa hangat. Doni tidak hanya mencintainya, tetapi juga menyayangi Kirana seperti anaknya sendiri. Doni telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya diukur dari janji-janji manis, tetapi dari tindakan nyata. Saat makan malam, Maya dan Doni membicarakan masa depan mereka. Maya telah melunasi sebagian besar utang, tetapi masih ada sisa. Doni menawarkan bantuan untuk melunasinya, tetapi Maya menolak. Ia ingin melunasinya sendiri, sebagai wujud perjuangannya. "Don, aku akan lunasin sisanya sendiri. Ini adalah tanggung jawabku," kata Maya. Doni tersenyum. "Baiklah, sayang. Aku menghargai keputusanmu. Tapi ingat, aku selalu di sini untukmu." Hari-hari Maya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia merasa hidupnya sudah sempurna. Ia memiliki Kirana, karir yang sukses, dan Doni yang selalu ada untuknya. Ia tidak lagi memikirkan Randy, mantan suaminya, yang telah menghancurkan hidupnya. Randy hanyalah bayangan dari masa lalu yang kelam. Suatu sore, saat Maya sedang sibuk memasak makan malam, Doni datang. Ia berjalan menuju Maya, berlutut di hadapannya, dan membuka sebuah kotak beludru. Di dalamnya, ada cincin berlian yang berkilau. "Maya, aku tahu kita sudah melewati banyak hal. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang sempurna, tapi aku bisa menjanjikan satu hal, aku akan selalu ada untukmu. Aku akan mencintaimu dan Kirana sampai akhir hayatku," kata Doni. "Maukah kamu menikah denganku?" Mata Maya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka, setelah semua yang ia lalui, ia akan menemukan cinta sejati. Ia menatap mata Doni, dan ia melihat ketulusan yang mendalam. Tanpa ragu, ia mengangguk. "Ya, Don. Aku mau," jawabnya, air matanya menetes. Doni memasangkan cincin itu di jari manis Maya. Mereka berpelukan, dan Maya merasa bahwa kebahagiaan yang selama ini ia impikan kini menjadi kenyataan. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan hidup bahagia, tanpa bayang-bayang masa lalu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Kisah pilu Maya kini hanya menjadi kenangan yang menguatkannya. Ia telah menikah dengan Doni, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Kirana, putri sematawayangnya, kini tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan mandiri. Berkat beasiswa yang ia dapatkan, ia berhasil lulus dari universitas dengan predikat cum laude. Ia tidak hanya pandai,
tetapi juga memiliki tekad yang kuat, sama seperti ibunya. Selama bertahun-tahun, meskipun hidup mereka sudah jauh lebih baik, Kirana selalu tahu bahwa masih ada sisa utang yang harus dilunasi oleh Maya. Setiap kali Maya menerima gaji, ia akan menyisihkan sebagian besar untuk melunasi utang-utang itu. Kirana menyaksikan sendiri bagaimana ibunya bekerja keras, dan ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan membalas semua pengorbanan itu. Setelah lulus, Kirana langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional. Gaji yang ia terima cukup besar, tetapi ia tetap hidup sederhana. Setiap bulannya, ia menyisihkan sebagian besar gajinya. Ia tidak membeli barang-barang mewah, tidak berfoya-foya. Ia menabung, dengan satu tujuan, melunasi semua utang ibunya. Maya dan Doni, yang melihat sikap Kirana, merasa bangga. Mereka tidak tahu apa yang sedang Kirana rencanakan, tetapi mereka melihat tekad yang kuat di matanya. Mereka mengira Kirana menabung untuk masa depannya, untuk membeli rumah atau mobil. Mereka tidak tahu, tujuan Kirana jauh lebih mulia dari itu. Pada suatu malam, saat makan malam keluarga, Kirana menatap kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa gugup, tetapi ia harus melakukannya. Ia harus mengungkapkan niatnya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Mama, Papa Doni, aku mau berterima kasih," ucap Kirana. "Aku tahu, aku sudah membuat kalian berdua berjuang sendirian selama ini. Aku tidak pernah bisa membalas semua pengorbanan kalian, terutama Mama." Maya dan Doni terkejut. Mereka tidak mengerti arah pembicaraan Kirana. Doni memegang tangan Maya di bawah meja, seolah memberikan kekuatan. "Aku tahu, Mama masih punya sisa utang. Aku sudah menabung selama ini," lanjut Kirana. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di hadapan Maya. "Aku sudah melunasi semua utang Mama. Dan di dalam amplop ini, ada sisa uangnya. Aku harap, Mama bisa menggunakannya untuk hal-hal yang Mama impikan." Maya memandang amplop itu, lalu menatap Kirana. Matanya berkaca-kaca, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, dan di dalamnya, ada sebuah cek dengan nominal yang sangat besar. Nominal itu adalah sisa utang yang harus ia lunasi. Di bawah cek itu, ada sebuah kartu. Di sana tertulis, "Mama, terima kasih sudah berjuang. Ini saatnya, aku yang berjuang untuk Mama. Mama adalah pahlawanku. Aku mencintai Mama." Air mata Maya pecah. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Kirana erat-erat. "Kirana, kenapa kamu lakukan ini?" isak Maya. "Mama sudah berjuang keras untukku. Sekarang giliran aku yang berjuang untuk Mama," jawab Kirana. Air matanya juga mengalir. "Mama sudah memberikan segalanya untukku. Mama rela kehilangan semuanya demi aku. Aku tidak bisa membiarkan Mama menanggung beban ini sendirian lagi." Doni, yang menyaksikan pemandangan itu, merasa bangga. Ia memeluk Maya dan Kirana, dan mereka bertiga larut dalam keharuan. Malam itu, di meja makan, mereka bukan hanya makan malam, tetapi juga merayakan sebuah kemenangan. Kemenangan atas masa lalu yang kelam, kemenangan atas sebuah utang yang menahun, dan kemenangan atas cinta kasih seorang ibu dan anak yang tak terbatas. Maya merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ia telah berhasil membesarkan seorang putri yang kuat, cerdas, dan penuh cinta. Dan ia tahu, kebahagiaan sejati telah mereka raih. 3 bulan setelah malam penuh air mata dan haru itu, persiapan pernikahan Maya dan Doni dimulai. Kali ini, pernikahan mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi keraguan atau bayang-bayang masa lalu. Hanya ada cinta, ketulusan, dan kebahagiaan. Kirana mengambil peran penting dalam persiapan pernikahan itu. Ia ikut memilih gaun pengantin, mendekorasi tempat acara, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ia ingin pernikahan ibunya menjadi hari yang paling indah dalam hidup Maya. Pagi itu, hari pernikahan Maya dan Doni, cuaca sangat cerah. Maya mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading, rambutnya ditata sederhana,
dan ia terlihat sangat cantik. Ia menatap dirinya di cermin, teringat akan semua yang telah ia lalui. Ia teringat saat ia menangis di depan cermin, merasa hancur karena utang dan pengkhianatan Randy. Sekarang, ia berdiri di sini, siap memulai babak baru dalam hidupnya. Donnie, yang menunggunya di altar, terlihat gagah dalam setelan jasnya. Matanya berbinar saat melihat Maya berjalan menuju altar. Ia melihat tidak hanya seorang wanita yang ia cintai, tetapi juga seorang pejuang tangguh yang telah berhasil melewati badai. Kirana, yang mendampingi Maya, memegang tangan ibunya dengan erat. Ia tidak bisa menahan air matanya saat melihat ibunya tersenyum bahagia. Ia merasa bangga karena ia bisa menjadi bagian dari kisah kebahagiaan ini. Upacara pernikahan berjalan dengan hikmat dan penuh haru. Saat Donnie mengucapkan janji sucinya, Maya merasakan hatinya dipenuhi dengan cinta. Ia tahu, ia telah menemukan pria yang tepat. Seorang pria yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghargai perjuangannya. Setelah upacara selesai, pesta pernikahan pun dimulai. Banyak teman dan kerabat yang datang. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehadiran Ibu Santi, pemilik kafe tempat Kirana bekerja dulu. Ia datang bersama suaminya, membawa hadiah pernikahan dan sebuah pesan. "Maya, selamat ya. Ibu sangat bangga padamu," kata Ibu Santi. Dulu, Ibu tidak tahu mengapa Kirana mau bekerja di kafe Ibu. Tapi sekarang Ibu tahu. Ia adalah anak yang sangat berbakti. Maya memeluk Ibu Santi, berterima kasih atas kebaikan hatinya. Setelah itu, Kirana naik ke atas panggung, mengambil mikrofon, dan mengucapkan kata-kata yang membuat semua tamu terharu. "Mama, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana Mama berjuang. Mama adalah pahlawanku," kata Kirana, suaranya bergetar. "Dan Papa Donnie, terima kasih sudah hadir di hidup kami. Terima kasih sudah mencintai Mama dan aku. Papa adalah ayah terbaik yang pernah aku miliki." Mendengar kata-kata Kirana, Donnie dan Maya tak bisa menahan air mata. Tamu-tamu yang hadir pun ikut terharu. Kisah perjuangan mereka kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pesta pernikahan itu berakhir dengan kebahagiaan. Maya dan Donnie kini resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka, bersama Kirana, memulai kehidupan baru di rumah yang baru. Rumah yang tidak lagi dibayangi utang dan masa lalu, tetapi dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Epilog. Kisah Maya, Randy, dan Kirana berakhir di sana. Maya dan Donnie menjalani kehidupan yang bahagia. Kirana, yang kini menjadi seorang wanita sukses, terus menginspirasi banyak orang dengan kisahnya. Utang yang pernah menghancurkan hidup mereka kini telah lunas. Dan yang paling penting, mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta, ketabahan, dan keluarga adalah hal yang paling berharga. Dan bahwa di tengah badai, kita harus tetap kuat, karena setelah badai, akan selalu ada pelangi yang indah.